Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Intan Lulu Fauzi, Aisyah Dia Awanti, Rizka Anjalaini, dan Nur Priyani akan mempresentasikan materi tentang kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan partai politik di Indonesia. Yang pertama, kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah disebut juga kelompok advokasi atau kelompok lobi. Adalah suatu perkumpulan atau bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suatu atau kepentingan anggota kelompoknya. Jenis kelompok kepentingan. Yang pertama, kelompok anomik. Kelompok yang berbentuk di antara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan atau berbentuk seketika. Contohnya yaitu demonstrasi, kerusuhan, dan tindak kekerasan politik. Yang kedua, kelompok non-asosional, kelompok yang termasuk kategori kelompok masyarakat awam yang belum maju, tidak berorganisir dengan rapi, serta bersifat temporer. Wujud kelompok non-asosional adalah kelompok keluarga, paguyuban suku, etnik, dan keturunan. Yang ketiga, ada kelompok asosiasional, kelompok masyarakat yang berfungsi mengartikulasikan kepentingan anggotanya kepada pemerintah atau lembaga lainnya. Kelompok asosiasional memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga organisasi ini lebih efisien dalam memperjuangkan tujuannya. Contohnya adalah Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang keempat, ada kelompok institusional, kelompok formal yang memiliki struktur, visi, misi, tugas, fungsi serta sebagai artikulator kepentingan. Kelompok institusional umumnya melekat dengan lembaga pemerintahan atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah. Contohnya adalah partai politik, korporasi bisnis, Korps Pegawai Republik Indonesia atau KOPRI. Kelompok penekan. Kelompok penekan atau pressure group adalah organisasi dengan agenda untuk melobi atau membujuk pemerintah atau bisnis untuk mengubah perilaku, kebijakan, keputusan, atau mengambil tindakan pada masalah tertentu. Beberapa anggota mungkin menyebut organisasi mereka sebagai kelompok lobi dan kelompok kepentingan untuk menghindari asosiasi dan persepsi negatif tentang organisasi mereka. Contohnya, Amnesty International berfokus terutama pada masalah hak asasi manusia, menentang keras dan berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, Greenpeace berfokus pada isu lingkungan dan kampanye untuk berlindung dan berkelanjutan lingkungan dengan menyuarakan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan energi terbarukan. Yang ketiga, Fair Trade Foundation bertujuan untuk mempromosikan keadilan bagi petani dan pekerja di negara berkembang dengan menyuarakan perubahan cara kerja perdagangan, seperti melalui kesepakatan perdagangan yang lebih adil, harga yang lebih baik, dan kondisi kerja yang layak. Jenis kelompok penekan. Yang pertama, kelompok profesional, mengkampanyekan masalah yang dihadapi oleh profesi tertentu, dapat berupa kelompok medis, guru, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok ekonomi, bertujuan untuk menyuarakan perlindungan kepentingan ekonomi anggotanya dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bisnis. Yang ketiga, kelompok sosial, memperhatikan isu-isu sosial seperti hak asasi manusia dan mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah. Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai, sehingga menjadi suatu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis. Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak,
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Kedua, peran dan fungsi terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Secara hakiki, partai politik punya fungsi utama mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selanjutnya mengenai partai politik di Indonesia pada masa kolonialisme, yaitu tahun 1908, berdiri organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priyayi yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi embrio pergerakan organisasi lainnya yang menyebabkan bermunculannya organisasi-organisasi kemerdekaan lain. Partai modern pertama yang secara tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia adalah organisasi Indies Partij Desember 1912. Pada masa Orde Lama, yaitu masa parlementer, marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Muncul 4 partai besar, yaitu Partai PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Tetapi kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer. Pada masa Orde Baru, masa ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia. Pada masa Orde Baru muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 golongan. Rezim Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 karena diduga banyak melakukan korupsi dan nepotisme. Pada masa reformasi, pemilu dengan sistem multipartai kembali terjadi di Indonesia. Banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu. Perubahan yang menonjol adalah besarnya peran partai politik dalam pemerintahan dan pemilihan presiden serta wakil presiden secara langsung. Namun melihat kondisi saat ini, partai politik di Indonesia semakin sentralistis, di mana semua kekuasaan berada di Dewan Pemimpin Pusat atau DPP dan terfokus pada tokoh-tokoh kunci partai. Itulah materi tentang kelompok kepentingan, penekan, dan partai politik di Indonesia. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.